Salam berkah dan sukses. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Osugi. Dalam hal ini kita berbagi, sharing bagaimana caranya agar kehidupan dirinya sendiri masing-masing ini dari hari ke hari, dari saat ke saat jadi lebih baik lagi dan selalu lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang apa arti makna yang sesungguhnya motivasi. Motivasi itulah yang nanti ke depannya akan menjadi titik tolak kita untuk kemajuan, untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang-orang yang lebih banyak manfaat, maslahat untuk semuanya, untuk alam, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini kita akan coba buka. Saya sendiri di sini akan sharing bagaimana caranya agar yang namanya motivasi itu selalu hadir, selalu ada saat demi saat, kapanpun, dimanapun kita memerlukannya. Sahabatku, temanku semuanya, yang namanya motivasi itu kita jangan dulu melihat keluar diri. Karena seyogianya dan sejatinya yang namanya motivasi itu gak jauh-jauh dari diri. Andai kata kita melihat keluar diri itu sebagai cerminan saja atau sebagai titik tolak aja yang mungkin tidak selalu diperlukan, hanya sewaktu-waktu diperlukan. Dalam hal ini yang namanya betul-betul motivasi itu harus hadir dari dalam dirinya sendiri. Motif apa sih sebenarnya yang bisa men-trigger kita, yang bisa memicu dan memacu yang namanya semangat, yang namanya gairah, yang namanya passion, dan apapun yang dibutuhkan agar diri ini, dirinya masing-masing ini dari waktu ke waktu itu benar-benar selalu ada progres, selalu mau berproses, saat demi saat untuk hal-hal yang lebih jauh lagi, hal-hal yang lebih hebat lagi. Karena seyogianya setiap diri itu adalah keberhadiran yang hebat dengan perspektifnya masing-masing. Jadi sadarilah bahwa setiap diri kita masing-masing ini adalah kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Sehingga dari kehebatan itu bisa dimanfaatkan, bisa diaktualisasikan, bisa diwujudkan untuk hal apapun. Balik lagi ke diri sendiri. Ketika misalnya diri ini lagi mengalami yang namanya malas. Cari tahu tuh dari malas itu sebenarnya apa. Gitu. Sebenarnya benarkah malas itu benar-benar malas? Urai, katakanlah diurai. Benarkah malas itu hanya sekedar malas atau tuntutan lain dari tubuh? Nah, sehingga dari malas itulah kita mendapat pesan yang sesungguhnya tentang diri kita ini harus apa? Apakah harus terus diam atau dari malas itu kita mendapatkan pengertian, makna atau definisi yang lain? Sehingga kita bisa melangkah ke hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, kita mendapatkan jawaban atau penjelasan, sehingga dari jawaban dan penjelasan tersebut, kita bisa memperoleh titik tolak atau batu lompatan, kita menjadi lebih semangat lagi, menjadi berkobar lagi gitu ya motivasinya atau apapun. Tapi itu muncul murni dari dalam diri sendiri dulu gitu. Andai kata misalnya dalam kemalasan itu ternyata kita belum bisa menggali yang sesungguhnya di dalam diri ini sedang terjadi apa, bolehlah misalnya melihat, kita sekali-kali menonton orang-orang sukses entah itu di medsos, di YouTube, dimanapun. Kita simak quote mereka, kita simak cerita hidup mereka, kita simak kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh oleh mereka. Nah, itulah dari situ mungkin kita perlahan tapi pasti bisa menggali hal-hal yang memang diperlukan
sesungguhnya diri ini sekarang ini kita perlunya apa, sehingga kita bisa terus melangkah dan lain sebagainya. Nah, ini nih ada faktor-faktor juga biasanya yang menyebabkan kita tidak termotivasi atau kehilangan semangat. Kita menjadi melempem gitu ya, menjadi redup. Gairah hidupnya, motivasinya dan lain sebagainya itu menjadi redup. Nah, cari tahu sendiri dari dalam diri sendiri juga gitu. Sebenarnya yang menyebabkan redup itu apa sih? Apakah tujuan yang tidak jelas kah? Apakah tidak punya kebebasan atau diri ini merasa terkungkung? Atau mungkin kita tidak ada support, merasa tidak ada support atau pendukung atau hal apapun di dalam diri ini. Kalau memang faktor-faktor itu ternyata menyebabkan kita tidak termotivasi, tidak adanya gairah, tidak adanya semangat, cari deh. Coba kita cari di diri ini sebenarnya kenapa gitu. Sebenarnya kenapa gitu. Nah, sehingga dari situ kita bisa menentukan juga gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sebetulnya dalam hidup ini punya tujuan enggak gitu. Mungkin pertanyaan tadi boleh ditujukan ke diri sendiri. Punyakah kita tujuan untuk hidup menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maju, untuk menjadi lebih sukses atau memperoleh kesuksesan? Adakah di benak di diri ini tujuan untuk maju? Salah-salah mungkin bisa jadi yang namanya tujuan atau motivasi kita itu tidak ada atau belum ada gitu. Nah, itu penting dicari gitu. Dan carinya jangan jauh-jauh, di dalam diri sendiri dulu gitu. Nah, setelah kita tahu tujuannya seperti apa atau adakah tujuan di dalam diri kita itu seperti apa, baru di sini kita kan diri ini kan dilengkapi oleh Yang Maha Kuasa itu dengan berbagai macam potensi atau kekuatan-kekuatan atau fasilitas-fasilitas gitu. Dari semua tools, fasilitas, strategi dan lain sebagainya, kita di situ bisa menentukan juga gitu. Sebenarnya cara terbaik untuk memunculkan yang namanya semangat itu seperti apa sih gitu. Strateginya seperti apa sih gitu. Apakah perlu yang namanya perhatian sehingga kita fokus, atau ada ilmu-ilmu yang mungkin kita belum memperolehnya sehingga diperlukan yang namanya belajar, yang namanya keahlian itu muncul, yang namanya potensi itu muncul. Ya tentunya itu harus lewat belajar. Atau mungkin selama ini kita mengungkung diri, tidak mau memperluas yang namanya silaturahmi atau relationship, pertemanan atau apapun. Mungkin kita menganggap itu tidak penting. Padahal yang namanya silaturahmi atau yang namanya hubungan, yang namanya relationship itu sangat penting. Sehingga kita bisa menjangkau, bisa saling melengkapi ketika kita merasa ada kelemahan. Mungkin kelemahan di diri kita bisa jadi di teman kita, di sahabat kita, atau siapapun yang kenal di kemudian dengan kita ada di sana. Dan kita bisa menemukan itu, atau kita bisa berkolaborasi dengan apa yang jadi kekurangan atau kelebihan kita itu seperti apa gitu. Nah, itu satu sisi. Terus gini, setelah kita tadi tahu diri sendiri ini yang dibutuhkan tentang motivasi ini apa, mengerti juga sebenarnya yang namanya motivasi atau semangat itu seperti apa, manfaatnya juga harus tahu, terus strateginya juga harus seperti apa. Tadi ketika kita belum menemukan yang namanya motivasi atau semangat atau gairah atau passion atau apapun lah namanya. Nah, kita itu sangat perlu yang namanya semangat, karena sejatinya semesta ini bergerak atas dasar passion, atas dasar kehidupan, atas dasar keberubahan gitu. Nah, salah satu manfaat motivasi adalah dorongan agar kita mau saat demi saat itu berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Berubah ke arah yang lebih baik seperti apa? Misalnya kita bisa berhasil dalam karir, lebih seger, fresh badan secara kesehatan lagi,
balancing kehidupan atau keselarasan, harmonisasi kehidupan kita juga bisa lebih baik lagi gitu. Nah, ini berhasil atau tidaknya, saya ingatkan, balik lagi ke diri sendiri gitu. Sejauh mana kita mengenali diri sendiri, disitulah semuanya akan ditemukan, akan ada jawabannya, begitupun akan ketemu juga sebenarnya yang menjadi tantangan atau yang mengganggu diri kita tidak termotivasi itu apa sih? Misalnya ada prokrastinasi, procrasting ya, kalau bahasa Inggrisnya procrasting gitu. Menunda-nunda mungkin kita gitu. Atau nanti lagi, entar lagi, bisa jadi itu. Bisa jadi itu menjadi procrasting itu ya, bisa jadi penyebab yang menjadikan kita berubahnya itu lelet, lambat gitu. Tidak punya perubahan yang dominan dan signifikan gitu. Nah, terus apalagi nih? Mungkin kita traumatik terhadap kegagalan atau rintangan yang lalu-lalu pernah teralami seperti apa. Kita takut kegagalan sehingga kita takut kegagalan, sehingga kita takut yang namanya rintangan. Kita takut bertempur karena pernah mengalami kegagalan yang di masa yang lalu-lalu. Atau secara langsung tidak langsung kita mengalami traumatik. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, ketika misalnya jadi traumatik, disitulah muncul yang namanya depresi atau tekanan atau stres. Nah, itu juga perlu istilahnya dicari tahu di dalam diri sendiri kita itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin untuk sementara, mudah-mudahan ini bisa diketemukan intisari dari apa yang saya share ini. Mudah-mudahan ini yang saya share sekarang ini benar-benar kalian semua tidak paham atau belum paham. Karena kalau benar-benar ingin paham, tentunya Anda semua, teman-teman, sahabat sekalian semua akan terus menggali dirinya sendiri dan terus belajar di sini. Sekian, salam berkah sejahtera.